Pesantren Ramadan ngaji bareng bersama Syekh Muhammad Abdul Rauf dan buka bersama santri dan wali santri. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Pertama-tama kami sampaikan kami sangat senang sekali berada di sini bertemu dengan ayah bunda sekalian dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa datang jauh-jauh dari Mesir menuju ke bumi Serong ini dan bertemu dengan ayah bunda sekalian. يعني جميل أن يكون معنا شهر رمضان فرصة نغتنم فيها أعمال الخير لأن الحسنات فيه مضاعفة وإن الله ينزل هداياه إلى الناس ويعتق في كل ليلة من رمضان وتقار وأن الله سبحانه وتعالى يغفر للناس طالما أنهم يستغفرون فهو يغفر نتقرب إليه بقراءة القرآن وبالصلوات ونسأل الله أن نخرج من هذا الشهر وقد اعتقنا من النار اللهم آمين. Maka sangat bagus sekali sebagai kita seorang hamba ketika memasuki bulan Ramadan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali privilege yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dari itu banyak sekali bentuk cara kita sebagai hamba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan salat, beramal saleh, berinfak, bersedekah, lalu juga dengan banyak salawat kepada Rasulullah SAW dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu dari banyak sekali sekian kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci. واللافت في النظر أن شعوبكم شعب طيب يعني شعب يحب ما شاء الله وفيه من الفطرة الطيبة ما فيه من يحب الإسلام والمسلمين وأسأل الله أن يجعل هذا الخلق في ميزان حسناته يوم القيامة. لكن إن شاء الله نستقبل منكم الأسئلة لأننا مرهقون ومتعبون وأظن كلنا صائمون والحمد لله. Dan ditambah lagi setelah saya tinggal beberapa jangka waktu di Indonesia, saya melihat bangsa Indonesia ini bangsa Indonesia ini sangat lembut sekali, sangat baik sekali dan memiliki sifat-sifat yang tentu dicintai oleh agama Islam yang tidak banyak dimiliki oleh kami orang-orang Arab di sana dan memiliki sifat yang jauh lebih fitrah begitu dibandingkan kaum-kaum lainnya dan semoga ini menjadi suatu amalan dan suatu kelebihan yang bisa kita ambil dan bisa kita pakai dan bisa kita gunakan untuk dipermudahkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditimbang amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena waktunya sangat sedikit sehingga kami ingin langsung saja senang sekali Syekh untuk berdiskusi bersama ayah bunda sekalian melalui tanya jawab tentang apapun itu, permasalahan apapun itu, dari sholat, puasa, atau zakat misalkan atau apapun itu. Syekh sangat senang sekali jika ada diskusi dan tanya jawab di antara ayah bunda dengan Syekh. Baik, langsung saja kita buka tanya jawab gitu karena memang waktunya sedikit sekali. Monggo dari ayah bunda, monggo bunda. Nanti saya bantu terjemahkan. Kalau mau langsung bahasa Arab juga boleh. Perkenalkan, saya Lia dari Mas Faris PKI Budaya Subang. Sebenarnya tentang bertanya
saya merasa ketika saya kembali beribadah dengan baik, sunahnya banyak, sunah itu banyak. Tapi kalau menurut saya dengan berbagai kesedihan orang-orang yang saya cintai, itu satu dari akhir Desember 2024 itu rumah saya, kemudian Januarinya 2005 paket saya, bulan September kemarin bapak mertua saya, kemudian terus nanti Januari saya tunggu bulan 6 yang keempat, kemarin terakhir November tanggal 5 mama saya meninggal. Itu merupakan apa kesalahan yang saya lakukan sehingga Allah menentukan saya sempat berhenti beribadah, bukan sholat biasa, saya udah cuma beberapa rakaat sholat sunnah, terus puasa sunnah itu sempat saya hentikan karena saya takut ketika saya mau melakukan itu lagi nanti jangan-jangan Allah mau bilang ini orang-orang ketika saya. Dan saya ingin meminta pencerahan buat saya itu kembali beribadah lagi, berpikir lagi, dan saya yakin Allah itu punya sesuatu untuk saya. Terima kasih Bu Dari, saya terjemahkan dahulu di transit cukup panjang tadi. Tapi insya Allah sampai insya Allah.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada ma aghnā anhu Qul ya ayyuhal Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraish.
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبارك فيكم وآبائكم وأمهاتكم ومعلميكم ومن قام على Siapa yang mau satu berdua? Masya Allah. Sekarang langsung belajar dulu. Ya, mari kita foto bareng ya. Siapa mau foto bareng sama Syekh? Ayo silakan ke depan sini. Ayo ke depan sini, ke depan sini menghadap ke kakak-kakaknya. Ya. Sini, berdiri ya, mundur belakang ya, hati-hati ya. Ada yang duduk di depan. Ada Ayo angkat hadiahnya. Angkat hadiahnya. Tunjukkan hadiahnya sambil foto. Ayo tersenyum semua, lihat kamera. Tersenyum semua, lihat kamera. Satu. Insya Allah, terima kasih. Dapat hadiah ya? Nanti. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. أولا أنا مسرور أني بينكم، سعيد أني موجود معكم، وأسأل الله أن يجمعنا في جنته مستقر رحمته
وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا أعمالنا اللهم. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba nuran mubinan, la ilaha illallah wa samawati wal ardh, Surah Al-Majid, fa'alul lima yurid. Pertama-tama kami sampaikan kami sangat senang sekali berada di sini bertemu dengan ayah bunda sekalian dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang jauh-jauh dari Mesir menuju ke bumi Serwong ini dan bertemu dengan ayah bunda sekalian. يعني جميل أن يكون معنا شهر رمضان فرصة نغتنم فيها أعمال الخير لأن الحسنات فيه مضاعفة وإن الله ينزل هداياه إلى الناس ويعتق في كل ليلة من رمضان وتقار وأن الله سبحانه وتعالى يغفر للناس طالما أنهم يستغفرون فهو يغفر نتقرب إليه بقراءة القرآن وبالصلوات ونسأل الله أن نخرج من هذا الشهر وقد اعتقنا من النار اللهم آمين. Maka sangat bagus sekali bagi kita seorang hamba ketika memasuki bulan Ramadan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali privilege yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dari itu banyak sekali bentuk cara kita sebagai hamba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan salat, beramal saleh, berinfak, bersedekah, lalu juga dengan banyak salawat kepada Rasulullah SAW dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu dari banyak sekali sekian kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci. واللافت في النظر أن شعوبكم شعب طيب يعني شعب يحب ما شاء الله وفيه من الفطرة الطيبة ما فيه يحب الإسلام والمسلمين وأسأل الله أن يجعل هذا الخلق في ميزان حسنات يوم القيامة. لكن إن شاء الله نستقبل منكم الأسئلة لأننا مرهقون ومتعبون وأظن كلنا صائمون والحمد لله. Dan ditambah lagi setelah saya tinggal beberapa jangka waktu di Indonesia, saya melihat bangsa Indonesia ini bangsa Indonesia ini sangat lembut sekali, sangat baik sekali dan memiliki sifat-sifat yang tentu dicintai oleh agama Islam yang tidak banyak dimiliki oleh kami orang-orang Arab di sana, dan memiliki sifat yang jauh lebih fitrah begitu dibandingkan kaum-kaum lainnya. Dan semoga ini menjadi suatu amalan dan suatu kelebihan yang bisa kita ambil dan bisa kita pakai dan bisa kita gunakan untuk dipermudahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditimbang amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktunya sangat sedikit sehingga kami ingin langsung saja senang sekali Syekh untuk berdiskusi bersama ayah bunda sekalian melalui tanya jawab tentang apapun itu, permasalahan apapun itu, dari sholat, puasa, atau zakat misalkan, atau apapun itu. Syekh sangat senang sekali jika ada diskusi dan tanya jawab di antara ayah bunda dengan Syekh. Baik, langsung saja kita buka tanya jawab gitu, karena memang waktunya sedikit sekali. Monggo dari ayah bunda, ini monggo bunda. Nanti saya bantu terjemahkan. Kalau mau langsung bahasa Arab juga boleh. Perkenalkan, saya Lia dari Mas Faris PKI Budaya Subang. Sebenarnya tentang bertanya atau meminta pendapat dari masyarakat publik, itu kan jadi tahun 2024 itu masa-masa terberat yang pernah saya alami, dan ketika saya merasa saya kembali beribadah dengan baik, sebenarnya tapi kalau menurut saya dengan berbagai kesedihan orang-orang yang saya cintai, dari akhir Desember 2024 itu
bapak saya, kemudian Januarinya gaji kelima Pak Adik saya, bulan September kemarin bapak mertua saya, kemudian terus Februari saya tunggu bulan 6 yang keempat, kemarin terakhir November tanggal 5 mama saya meninggal. Itu merupakan apa kesalahan yang saya lakukan sehingga Allah menentukan saya sempat berhenti beribadah, bukan sholat biasa, saya anggap cuma beberapa rakaat sholat sunnah, puasa sunnah itu sempat saya hentikan karena saya takut ketika saya mau melakukan itu lagi nanti jangan-jangan Allah mau ambil lagi orang-orang ketika saya ingin meminta pencerahan biar saya itu kembali beribadah lagi, berpikir lagi, dan saya yakin Allah itu punya sesuatu ke saya. Terima kasih Bu Dari, saya terjemahkan dahulu di transit cukup panjang tadi. Tapi insya Allah sampai insya Allah. أي أجر يقول رسول الله ينادى على المبتلون يوم القيامة الذي ابتلي في الدنيا ينادى عليهم يوم القيامة له ميزان يدخلون الجنة بلا حساب ثم يصب عليهم الخير ما بين كثرة العبادة وما بين أن يبتلى البلاء واقع سواء كنا على معصية أو كنا على طاعة. الابتلاء هو في معناه اختبار وامتحان فقط. Baik, Masya Allah benar sekali bahwa sudah hakikatnya seorang manusia kan mengalami banyak cobaan. Bahkan salah satu manusia yang banyak cobaannya, manusia terbaik di muka bumi adalah Rasulullah SAW. Beliau ditinggal meninggal oleh orang tuanya, ditinggal meninggal oleh istrinya, ditinggal meninggal oleh anak-anak laki-lakinya, diasingkan oleh kaumnya. Beliau yang sangat begitu beriman itu, beliau sebagai manusia terbaik di muka bumi ini memiliki cobaan, apalagi kita. Dan tidak ada hubungannya antara orang yang bermaksiat, orang yang tidak beribadah dan orang yang beribadah mendapatkan cobaan, itu tidak ada hubungannya. Semuanya masing-masing akan mendapatkan jatah cobaannya masing-masing. Namun disitulah bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemana larinya hamba-hamba tersebut, kemana kembalinya hamba-hamba tersebut jika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bahkan dibacakan oleh syekh dari Al-Quran pada hari kiamat ketika seorang umat manusia dikumpulkan pada mahsyar, mereka takut sekali, tidak ada memikirkan saudara, tidak memikirkan ibunya, tidak memikirkan anaknya. Yang dipikirkan adalah amalannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia takut amalan tidak mencukupi dan tidak bisa masuk ke surga. Pada saat itu dipanggillah satu kaum yang mereka bersabar di dunia ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu khusus manusia-manusia yang mendapatkan cobaan di dunia dan bersabar atas cobaannya. Lalu Rasulullah bertanya, untuk apa mereka dipanggil ya Rabb? Maka Allah menjawab, hamba-hambaku ini yang bersabar ketika aku berikan cobaan dan ujian, mereka akan masuk surgaku tanpa hisab, tanpa dihitung amalan dan dosanya, tanpa perlu melewati sirat, tanpa perlu melewati mizan, tanpa perlu diadili. Semua itu dilapangkan sehingga kita memohon kekuatan dan memohon kesabaran dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita dipisahkan di dunia yang fana ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai kita dipisahkan dengan orang yang kita dicintai di akhirat nanti. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang hidupnya kekal dan abadi. Dunia ini hanya sementara, hanya melewati saja, begitu. Hanya fase kita untuk menyeberang, bukan tujuan akhir kita. Sehingga kita semoga dunia tetap diberikan kesabaran dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikumpulkan oleh orang-orang yang dicintai di surga itu. حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة من طهارة وأنا له منزلة في الجنة لا يدعو ولا يدعو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم بالخير وأن يصب عليكم الخير صبرا.
Dan memang betul setelah banyak cobaan tadi akan banyak sekali kebaikan yang datang. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan segera mendatangkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala berbagai kebaikan kepada Bunda dan semuanya yang merasakan diuji Allah Subhanahu Wa Taala segera dihentikan dari ujiannya dan diberikan kebaikan dunia dan juga diberikan ganjaran terbaik di akhirat kelak. Masya Allah, Barakallahu. Adakah pertanyaan lain monggo dari ayah Bunda? Silakan. Iya. Sallallahu an yarzuqakum khair wa Monggo Bunda. tas'alun antara هذا ليس صحيح، ليس أفضل. نقول اللهم اجعلنا من الصابرين. لما؟ لأن الصبر يكون على البلاء، والمؤمن يسأل ربه أن يعافى من الابتلاء، أن يكون في عافية. لكن نقول اللهم اجعلنا عند الابتلاء حينما ينزل اجعلنا من الصابرين. تفهم علي يا شيخ؟ الصبر على ما تكفيه شيء الأصل أنا نقول له اسأل الله أن يعافيه حتى لا يأتي عليه يوم الابتلاء. الابتلاء يدعو الله أن يكون بعيدا عن الابتلاء. ده أولا. Baik, pertama adalah kita sampaikan kepada anak kita memang ada pada buah hati kita bahwa kesabaran itu biasanya datang ketika datang ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan latih kepada mereka dan ajak mereka ketika cobaan dan ujian yang membuat hati mereka tidak nyaman untuk bersabar kepada cobaan tersebut, ujian tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bersabar. Itu yang pertama. الأصل في المسلمين أن يسأل الله العافية. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي رسول الله أن تعلمني دعاء وهو عمه، يعني من المفترض أن رسول الله يعلمه أفضل دعاء. لما؟ لأن العباس عم النبي فقال علمني شيئا أسأله ربي، علمني كيف أدعو الله. فسيدنا النبي قال يا عباس سل الله العافية وسكت كلمة قل اللهم عافني فقط. فالعباس جاء في اليوم التالي وكأنه استقل الدعوة قليلا فقال رسول الله علمني شيئا أسأله ربي قال سل الله العافية. ففي اليوم الثالث قال يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي قال سل الله العافية. أما قرأت قوله ويعفو عن السيئات في الدنيا والآخرة. فالأصل ألا نطلب من أبنائنا كيفية الصبر، لكن نعلمهم أن يسألوا الله أن يعافيهم في أبدانهم وأجسادهم وأموالهم وأخلاقهم في كل شيء. ثم نقول إذا ما نزال البلاء، إذا ما نزال يا بني يكون التعامل معه الصبر. فكان صلى الله عليه وسلم دائما ما يسأل الله أن يعافى. Ajarlah aku sebuah doa yang terbaik. Tentu karena ini adalah paman Nabi, seharusnya Rasulullah kan memberikan doa yang terbaik, gitu ya, mengajarkan doa yang terbaik untuk Abbas radhiyallahu anhu. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah berkata, memohonlah kepada Tuhanmu, memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta untuk diberikan afiat yang baik, memberikan ampunan, kesehatan, dan keselamatan dalam kondisi apapun. Maka di situ Abbas masih belum puas. Besoknya lagi Abbas datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku, ajarkan aku doa yang terbaik menurutmu. Maka Rasulullah jawab, memohonlah afiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohonlah keselamatan dan kesehatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah intinya. Pertama kita ajarkan kepada anak kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan afiat, keselamatan dalam kondisi apapun, keselamatan dalam kondisi bahagia agar tidak menjadi orang yang kufur nikmat misalkan, atau keselamatan dalam kondisi berduka agar tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu
kita tidak berikan afiah oleh Subhanahu wa taala, maka lawan kata dari afiah yaitu bala atau cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan dan latihkanlah kita untuk bersabar atas ujian itu dan واحدة ثم الثانية يقول القائل الإنسان مخلوق كائن يخاف دائما. الله خلقنا هكذا نخاف من ماذا؟ نخاف من غدنا، ونخاف على أولادنا، ونخاف على أموالنا، ونخاف على أرزاقنا، ونخاف المرض، ونخاف على الأعمار، نخاف كل شيء. فقال الله إن الإنسان خلق هلوعا. dan pada dasarnya, pada basicnya memang manusia itu diciptakan dalam ayat innal insana khuliqa halu'a atau memiliki rasa takut yang berlebihan. Nah, memiliki rasa takut yang begitu hebat berlebihan begitu ya. Itulah fitrah seorang manusia. Dia takut kehilangan hartanya, dia khawatir dengan hartanya, dia khawatir dengan anak-anaknya, dia khawatir dengan rumahnya, dia khawatir dengan dirinya, dia khawatir dengan hari esok bagaimana, dia khawatir juga dengan masa lalu yang seperti apa. Memang manusia fitrahnya adalah kekhawatiran begitu besar, ketakutan begitu besar pada diri. إلا استثناء في الآية تكلمت عن صنف من الناس أنا عايز أعلم ابن الصلاة، أنا أريد أن أعلمه الصلاة. الصلاة ستعلمه كل شيء، الصيام سيعلمه كل شيء. ها هنا يأتي الصوت فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني إذا جاءه شيء من الشر والخوف يجزع يعني يخاف ويهلع جزوعا. وإذا رزقه الله الخير منوعا، دي صفة الإنسان. ثم صنف يستثنى ليس لهم علاقة بهذا الخوف، ليس لهم علاقة بهذا الجزع، ليس لهم علاقة بمنع الخير إلا المصلين. إذا علاج الخوف كل الخوف وتعليم الصبر يكون فيه الصلاة. Maka kunci dalam pendidikan bersabar dari ayat yang tadi adalah ayat selanjutnya. Baiklah, syar'u jazua. Ketika orang-orang yang manusia memiliki rasa takut yang berlebihan, ketika ditimpa berbagai cobaan dan bala misalkan atau ujian atau hal yang tidak mengenakan baginya atau keburukan baginya, dia memiliki rasa sedih begitu besar dan takut begitu hebatnya begitu. Wa idza nasallahu khairu manua, dan ketika datang kebaikan, kelebihan harta atau kelebihan kesehatan, dia justru menjadi pelit atau menahan kebaikan. Misalkan karena takut besok mungkin ada apa-apa, dia menahan dirinya untuk berlimpah. Karena takut untuk apa-apa, dia menahan segala hal gitu ya. Kebaikan dia seakan-akan lupa dengan kondisi ketika dia dalam kondisi terpuruk dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kebaikan. Di Mekah tidak hanya sekedar di sini orang-orang soleh, di sana ada orang-orang kafir, ada Abu Lahab juga di Mekah. Dan di sana ada Umar bin Khattab di Mekah. فيظل الخير والشر قائمان منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله. Sehingga kebaikan dan keburukan itu memang sudah diciptakan saling berdampingan. Dan boleh diciptakan. أول شيء الطفل ينظر إليه الأب والأم يكونان قدوة، ده أول شيء. Tapi yang pertama kali tentu dilihat oleh seorang anak adalah ketika melihat orang tua sebagai kedua atau contoh juga role model. يعني أنت تخيلي معي مثلا آل ياسر، عمار يرى أمه سمية ويرى أباه يعذبان أمامه وهم صابرون، ثم يموتون في سبيل الله وهم صابرون، كيف سيطلع؟ سيخرج هذا صابرا قويا لأنه رأى القدوة. فمن أراد أن يكون لأبيه خيرا، من أراد أن يكون له خير، يكون الخير فيه هو أولا حتى ينتقل بالتبعية لأبنائه. Lalu bagaimana cara kita mendidik anak kita menjadi anak yang bersabar dan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu dimulai dari kita sebagai orang tua yang memberikan contoh dan menjadi role model bagi anak kita. Mari kita lihat sahabat bernama Ammar bin Yasir. Dia biasa dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Ibunya dibunuh, ditusuk dadanya, ditusuk perutnya oleh kaum kafir di hadapannya. Ayahnya dibunuh juga di hadapannya, mati di hadapannya. Untuk agar apa? Agar dia bisa keluar dari agama Islam. Agar bisa kedua orang tuanya pun dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Sehingga kedua orang tuanya ketika wafat pun tidak keluar dari agama Islam, dan dia sendiri tetap bersabar
dengan coba yang dia alami dengan gimana kedua orang tua yang dibunuh di hadapan matanya langsung, namun dia tetap bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayangkan ketika dia memiliki seorang anak dan mendengar kisah langsung dari ayahnya seperti apa, itu ayah menjadi idola terbaik bagi, menjadi contoh terbaik bagi, dan menjadi role model bagi. Yang pertama ketika mana dia anak menjadi khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada diri kita. Karena kita sudah menunjukkan bahwa kita sebagai hamba yang bersabar dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan garis lurus, garis pembalikan atau simetrisnya perbaikan anak-anak kita, karakter anak-anak kita itu kembali ke orang tua. Cukup udah apa mau itu dia terkumpul. Dan nanti doanya ditutup pas di akhirnya buat anak-anak. Baik, awal ada yang lain udah, Bapak? Nah, mau benar ya. اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد أبدا أبدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا، واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا، وتولى أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصالح أعمالنا، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وأن يدبر أمركم وأن ييسر لكم أموركم. اللهم آمين. وأن يصب عليكم الخير صبا وأن لا يجعل عيشكما كدا وأن يجعل تكالكم عليه وأن يتقبلكم ويقبلكم ويرضى عنكم. اللهم آمين. نختم المجلس. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, subhanallah, masya Allah. Baik, selanjutnya untuk bapak-bapak silahkan boleh ke sekolah, ibu-ibu dan juga santri di sini semuanya. Waalaikumsalam. Insyaallah fil jannah. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah ibu sudah
sudah mungkin Mama Sakil ya membantu mengkondisikan monggo dibagi ini untuk makanannya. Ibu-ibu monggo sama anak-anak nanti bersama-sama ini makanya sudah dipakai kresek nanti monggo setelah itu sholat maghrib depan ada minuman nih, terus nanti ada itu kita ini ya doa dulu punya ini.
Ini kamu ke mereka lah ya. Dan- Ya niki. Buat kampar itu. Berarti niki boten jame kur gareng atok. Mriki. Boten saya niki nggih. Oh niki. Tahunnya boten usah. Oh. Berarti niki ya. Besok kali tahunnya boten usah.